Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wa mursalin wala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas semua yang selalu setia mendengarkan kami. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, limpahan rahmat umur panjang, sehingga kita masih bisa mendengarkan hal-hal dalam kebaikan. Kita juga tidak lupa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapat syafaatnya. Dalam kesempatan ini kami akan berbagi tentang cara kita menenangkan hati lagi gelisah dan gundah gulana. Sebagai umat Islam yang senantiasa dirahmati Allah, kita harus selalu bisa menerima bahwa ketenangan hati dan pikiran merupakan satu di antara bagian dari hidup. Hati dan pikiran yang tidak tenang bisa disebabkan oleh banyak hal seperti masalah dalam pekerjaan, sekolah, maupun masalah lainnya. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Pertama, yaitu kita bersabar. Umat agar selalu bersabar dalam kondisi apapun. Sabar bukan berarti menyerah, tetapi menjadi cara tempat untuk bisa mengendalikan diri. Perintah untuk bersabar pun dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabrina fi basaih wassarai wahina basi ulaikal ladzina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Artinya, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, selain bersabar, cara menenangkan hati pikiran juga bisa umat muslim lakukan dengan cara salat. Selain menjalankan salat wajib, umat muslim juga bisa melengkapinya dengan salat sunnah. Misalnya saja salat tahajud seperti sepertiga malam. Hal ini seperti dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 153 sebagai berikut. Ya ayyuhallazina amanusta'inu bisabri wassalati innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Selanjutnya kita berdoa. Islam memerintahkan umat agar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, baik itu senang maupun sedih. Sebesar apapun usaha seseorang manusia, tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa terwujud usaha tersebut. Begitu juga ketika umat muslim merasa sedang tidak tenang, berdoa menjadi solusi untuk bisa membuat hati dan pikiran merasa tenang kembali. Keadaan paling dekat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Cara menenangkan hati dan pikiran yang berikutnya sesuai ajaran Islam adalah dengan berprasangka baik kepada Allah, di mana dalam Islam hal ini disebut dengan husnul husn. Sebagai umat Islam, kita sudah seharusnya untuk selalu berhusnul husn kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi apapun, tak kecuali saat pikiran dan hati sedang tidak tenang. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa penuh untuk memutuskan segala sesuatu, termasuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Apakah itu hal yang baik maupun yang buruk, semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah Ta'ala berfirman, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku
Selanjutnya kita wudhu. Wudhu adalah bersuci yang diajarkan dalam Islam dan biasanya dilakukan ketika hendak melaksanakan salat. Namun wudhu tidak hanya dilakukan sebelum melaksanakan salat saja. Wudhu juga bisa dilakukan saat hati dan pikiran sedang tidak tenang atau gelisah. Dengan berwudhu bisa meredakan amarah karena terkena dengan air. Anjuran wudhu ketika hati dan pikiran sedang tidak tenang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Selanjutnya kita berzikir. Saat hati dan pikiran umat muslim sedang tidak tenang, cobalah untuk berzikir. Dalam momen ini, kamu bisa makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak zikir, hati dan pikiran pun bisa menjadi lebih tenang. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Selanjutnya kita membaca Al-Quran maupun kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hati kita akan merasa tenang dan dijauhkan diri dari prasangka buruk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua, memberikan kita ketenangan hati dan kedamaian, ketentraman dalam kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.